Sahabat RTV, berhati-hatilah saat bermain telepon genggam, terlebih di tempat yang sepi. Seperti dialami seorang pedagang nasi di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat sedang asik bermain telepon genggam, ia malah menjadi korban upaya perampasan oleh kawanan begal. Dalam aksi tersebut, korban menderita luka di kepala dan bagian belakang leher akibat sabetan senjata tajam. Rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di salah satu warung makanan di Jalan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat ini menjadi saksi bisu ulah sekelompok pemuda yang melancarkan aksi penjamretan. Dalam kondisi hujan rintik pada Selasa malam 27 April lalu, pelaku yang berjumlah 4 orang terlihat datang menggunakan 2 sepeda motor sambil menenteng senjata tajam jenis celurit. Satu pelaku kemudian turun menghampiri seorang pedagang nasi di warung yang sedang bermain telepon genggam. Tanpa basa-basi, pelaku langsung menyerang korban dengan celurit. Terkejut dengan aksi penjamretan itu, korban sontak melakukan perlawanan hingga para pelaku gagal merampas telepon genggam milik korban. Namun akibat serangan itu, korban menderita luka di kepala dan bagian belakang leher akibat sabetan celurit. Lagi ini main HP, dia jual HP, main HP sendirian di sini. Saya di dalam semua, orangnya di dalam semua. Nah, terus kalau pelaku itu dari rekaman CCTV berapa orang? Kayaknya 4 orang sih. Kalau 4 orang saya yang jelasnya nggak tahu sih. Berarti dua motor. 2 motor ya? Iya, yang itu langsung masuk. Senjata tajamnya ada berapa, Bang? Satu. Jenisnya apa? Hah? Jenis senjata tajamnya? Celurit. Iya. Setelah ngambil handphone itu mereka langsung kabur? Tapi HP-nya nggak kena. HP-nya nggak kena? Nggak kena ya, HP-nya masih pegang ngeceng dia. Oh gitu. Cuman korban udah dibacok ya? Iya, dibacok ya. Pokoknya langsung main bacok aja gitu. Yang satu ngebut, yang bawa motor langsung itu. Pelaku penjamretan yang dialami pedagang nasi kini dalam penyelidikan kepolisian Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Aksi kejahatan di lokasi ini ternyata bukan pertama kalinya terjadi, terutama saat kondisi jalan sepi. Situasi ini diduga dimanfaatkan para pelaku untuk melakukan aksi kriminalitas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasim Adnan, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, bulan Ramadan tidak menghentikan para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya meski di tempat ibadah sekalipun. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kotak amal sebuah masjid dibobol pencuri. Sementara di Subang, Jawa Barat, berpura-pura sholat berjamaah, seorang pencuri membobol uang di kotak amal masjid lebih dari 5 juta rupiah. Inilah detik-detik saat seorang pelaku pencurian masuk ke dalam sebuah masjid di kawasan Pondok Dustira, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku yang beraksi seorang diri itu menggunakan linggis untuk menjebol kotak amal. Akibat dibutakan nafsu jahatnya, pelaku bahkan menggunakan kitab suci Al-Quran untuk mengganjal saat mencongkel kotak amal. Pelaku akhirnya dapat membobol kotak amal masjid tersebut. Tanpa merasa berdosa, pelaku pun langsung menguras seluruh uang kotak amal yang diperkirakan lebih dari 3 juta rupiah. Usai melakukan aksinya, pelaku kemudian membersihkan serpihan dari kotak amal dan kabur membawa lari uang yang seharusnya akan digunakan untuk merenovasi masjid. Pencurian yang terjadi di masjid ini baru pertama kali terjadi. Meski sudah terpasang kamera pengawas atau CCTV, namun pelaku tetap nekat mencuri di tengah bulan puasa. Kasus pencurian kotak amal ini dilaporkan pengurus masjid ke Satreskrim Polres Cimahi dan pelaku kini dalam pengejaran polisi. Kemudian buat ganjal nyongkelnya itu pakai Al-Quran gitu. Nah itu Al-Qurannya ada, sampai bekas linggisnya nampak di covernya Al-Quran. Itu yang menjadi ininya apa ya? Ironis ya? Nah, ironis lah. Peristiwa serupa juga dialami sebuah masjid di Desa Cipendai, Kecamatan Cipendai, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Sabtu siang 24 April lalu. Seorang pria berperawakan tegap terekam CCTV masuk ke dalam masjid yang sepi.
Sambil melihat kondisi sekitar, pria itu secara perlahan menghampiri kotak amal yang berada di pojok. Tak lama berselang, ia pun mencongkel kotak amal dan mengambil seluruh uang tunai senilai lebih dari 5 juta rupiah. Usai melakukan aksinya, pelaku ternyata tak langsung kabur, tapi berpura-pura sholat lantaran takut aksinya dicurigai jemaah lain yang datang. Pihak pengurus masjid mengakui peristiwa ini sudah terjadi untuk kelima kalinya. Yang kelima kemarin, yang terakhir pelacak CCTV orangnya nggak kenal. Tahu itu orang mana saya juga nggak hafal. Itu sekitar jam berapa kejadiannya? Jam 13.14 menit. Emang jemaah udah pada nggak ada ya? Cuma sudah pada pulang. Kebetulan habis duhur pada pulang. Oke, siap. Kerugian Pak Haji yang hilang apa aja? Kerugian cuma uang dari kas aja, karena cuma itu yang bisa dibobol. Demi memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya, segelintir orang menghalalkan segala cara meski dengan cara yang salah. Ironisnya, bulan Ramadan yang seharusnya diisi dengan kegiatan penuh amal ibadah, justru malah digunakan pelaku untuk melakukan perbuatan dosa yang merugikan orang lain. Dari Kabupaten Bandung Barat dan Subang, Jawa Barat, Tim Liputan Turn Back Crime RTV. Kriminolog mengingatkan maraknya aksi kriminalitas menjelang Lebaran harus menjadi kewaspadaan di tengah masyarakat. Sesaat lagi di Turn Back Crime. Ini barang buktinya kunci lain yang digunakan. Ini kunci buat buka.